Shalom keluarga damai, berjumpa lagi dalam Samas edisi 28 Januari 2026. Samas kali ini dengan tema terang itu menyinari jalan yang gelap. Sebelum lebih lanjut, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh cinta, karena cinta-Mu saat ini kami diizinkan oleh Tuhan menghampiri tata Tuhan yang kudus. Sebelum kami menapaki hari ini, kami ingin mendengar sabda firman-Mu dan merenungkannya. Berkati Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kali ini ada 3 ayat. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 105. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah, sedang, atau akan mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Sehingga jalan yang dihadapi atau dilalui terasa gelap. Kegelapan itu bisa berupa masalah ekonomi. Kegelapan itu bisa berupa konflik keluarga, kegagalan, penyakit, kehilangan, kekecewaan, atau kebingungan di dalam mengambil keputusan. Dalam situasi yang seperti itu, sering kita bertanya, kemana kita harus melangkah? Mengapa hidup terasa begitu berat dan tidak jelas arahnya? Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita tidak dibiarkan berjalan tanpa arah. Tuhan menyediakan terang, bukan sekedar untuk menghibur, tetapi untuk menyinari jalan hidup kita. Pertanyaannya, mengapa hidup di dalam terang itu begitu penting? Dan bagaimana terang itu bekerja di tengah kegelapan? Kita bisa membayangkan seorang yang harus berjalan melewati hutan pada malam hari. Jalan setapak itu sempit, licin, dan penuh akar pohon. Di sekelilingnya gelap. Ia tidak tahu apakah di depan ada jurang, batu besar, atau binatang buas. Jika ia memaksa berjalan tanpa cahaya, setiap langkah menjadi sangat berbahaya. Nah, orang itu membawa sebuah lentera. Meski lentera itu tidak menerangi seluruh hutan, tetapi cukup untuk melihat beberapa langkah ke depan. Dengan cahaya itu, ia tahu di mana harus melangkah. Bagian mana yang harus dihindari dan kapan ia perlu berhenti sejenak. Hutan tetap gelap, tetapi jalan yang ia lalui menjadi jelas. Demikianlah hidup kita, seperti ilustrasi yang baru saja kita dengarkan. Dunia ini sering digambarkan oleh Alkitab sebagai tempat yang penuh kegelapan. Kegelapan dosa, kejahatan,
ketidakpastian, dan penderitaan. Tetapi Tuhan memberikan terangnya agar kita tidak tersesat dan celaka dalam perjalanan hidup. Dengan tegas Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Ini berarti terang sejati, bukan sekedar pengetahuan, pengalaman, atau kekuatan manusia, melainkan pribadi Yesus Kristus sendiri. Hidup di dalam terang berarti hidup yang dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh firman-Nya, kebenarannya, dan kasih-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 menyatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Pelita tidak selalu menerangi jarak yang jauh, tetapi cukup untuk satu langkah berikutnya. Tuhan sering tidak langsung menunjukkan seluruh rencana hidup kita, tetapi Ia setia memberi terang yang kita perlukan hari demi hari. Mengapa hidup di dalam terang menyinari jalan kita yang gelap? Jawabannya yang pertama, terang itu, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman, memberi arah di tengah kebingungan. Dalam kegelapan, seseorang bisa kehilangan arah dan berputar-putar tanpa tujuan. Begitu pula hidup tanpa terang Tuhan, kita bisa sibuk, bekerja keras, bahkan aktif dalam banyak hal, tetapi sebenarnya tidak tahu kemana arah hidup kita. Firman Tuhan menuntun kita untuk memahami kehendak Allah. Di dalam terangnya kita belajar membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang hanya keinginan diri sendiri. Terang Tuhan memberikan kejelasan saat kita harus memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu seringkali tidak mudah. Yang kedua, terang menyingkapkan bahaya yang tersembunyi. Kegelapan sering menyembunyikan bahaya. Lubang kecil bisa menjadi penyebab seseorang jatuh dan terluka. Demikian juga, dosa sering tampak sepele, tetapi berakibat besar jika dibiarkan. Nah, hidup di dalam terang membuat kita peka terhadap dosa. Sikap hati yang salah dan kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 11, Tuhan mengingatkan agar kita tidak mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan, tetapi justru menyingkapkannya. Terang Tuhan menolong kita untuk bertobat dan hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, terang itu memberi pengharapan di tengah keputusasaan. Kegelapan sering membuat seseorang merasa sendirian dan tanpa harapan. Namun satu titik cahaya kecil sudah cukup untuk mengusir rasa takut. Terang Kristus membawa pengharapan bahwa kegelapan bukan akhir dari segalanya. Ketika kita hidup di dalam terang, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Kita yakin bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita dan tidak akan meninggalkan kita di tengah jalan. Hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 berkata bahwa
Dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Ini berarti hidup di dalam terang bukannya soal menerima terang, tetapi juga memancarkan terang itu kepada orang lain. Di dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat, hidup kita dipanggil untuk menjadi kesaksian. Sikap kita, perkataan kita, dan keputusan kita seharusnya memantulkan terang Kristus, sehingga orang lain dapat melihat jalan menuju Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia dan terang hidup kami. Saat jalan hidup kami terasa gelap, tolong kami untuk tetap berjalan dalam terang-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Amin.